Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan komunikasi nonverbal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Romdania Tinehiro akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak dilakukan melalui bahasa dan pengucapan kata-kata, tetapi melalui cara-cara lain seperti bahasa tubuh, mimik wajah, sensitivitas kulit, dan lain-lain. Walaupun masih memiliki kekurangan-kekurangan tertentu, komunikasi verbal seperti bahasa telah sanggup menyampaikan informasi kepada orang lain. Hanya saja, pesan-pesan yang sifatnya nonverbal tentunya juga tetap dibutuhkan untuk memperjelas informasi-informasi yang akan disampaikan oleh pengirim informasi agar penerima informasi dapat lebih memahaminya dan tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, intonasi nada atau tinggi rendahnya nada, mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan-sentuhan. Atau dapat juga dikatakan bahwa semua kejadian di sekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, mimik wajah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lulu Nurmunah. Terima kasih kepada saudari Romdania Tinehiro sudah memberikan waktunya kepada saya. Untuk yang kedua yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal itu ada 6. Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, Anda menganggukkan kepala ketika mengatakan iya atau ketika mengatakan tidak itu menggelengkan kepala. Atau bisa juga menunjukkan arah dengan telunjuk. Yang kedua adalah kontradiksi atau berlawanan. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman sambil mencibirkan bibir. Untuk yang ketiga adalah substitusi atau pengganti. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Jadi, tanpa berbicara, Anda bisa berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, seorang pengamen mendatangi mobil Anda, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan mengarah ke depan sebagai kata pengganti tidak. Isyarat nonverbal yang menggantikan kata atau frasa inilah yang disebut emblem. Fungsi yang keempat adalah komplement atau pelengkap. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya, saat kuliah akan berakhir, Anda melihat jam tangan 2-3 kali sehingga dosen segera menutup kuliahnya. Fungsi yang kelima adalah regulasi. Fungsi regulasi akan membantu kita bergiliran dalam berbicara tanpa menggunakan kata-kata sehingga kita tidak mengganggu orang lain. Ini membantu kita mengirim sinyal saat menginginkan tanggapan atau ketika kita selesai berbicara dan ingin orang lain berbicara. Kita dapat menggunakan prabahasa gerak tubuh dan kontak mata dalam fungsi ini. Pitch adalah parabahasa yang berguna dalam mengungkapkan niat kita untuk mengajukan pertanyaan, menaikkan nada atau intonasi di akhir kalimat, memberi isyarat kepada orang lain bahwa kita bertanya kepada mereka. Di sisi lain, ketika kita menurunkan nada kita, itu berarti kita telah berakhir. Volume suara kita dan jeda yang kita ambil juga berarti sesuatu. Membuat suara kita lebih keras di beberapa bagian pidato berarti kita membutuhkan audiens untuk memperhatikan poin yang kita buat ini. Seperti memberitahu audiens bahwa Anda sekarang mengatakan klimaks atau bagian terpenting dari pidato Anda. Jeda juga memberi sinyal untuk memberitahu audiens agar berpikir tentang
apa yang baru saja Anda katakan. Jeda memberi waktu untuk memahami maksud Anda. Ini adalah alat pidato yang sangat kuat yang digunakan oleh pembicara dan politisi. Fungsi yang keenam adalah aksentuasi. Aksentuasi itu seperti penekanan, memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya, menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Isyarat nonverbal tersebut disebut affect display. Jadi untuk yang selanjutnya disampaikan oleh saudari Dewi Fatima. Kepada Dewi Fatima dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jenis-jenis komunikasi nonverbal ada 9. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan oleh individu. Sebagai contoh, satu senyuman atau ekspresi cemberut dapat memberikan informasi yang cukup banyak kepada lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip, sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi kepada penerima informasi. Jadi, tatapan mata sebenarnya bisa memberitahu banyak hal tentang seseorang. Kemudian yang ketiga, gestur. Gestur atau gerakan tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contoh komunikasi nonverbal menggunakan gestur adalah menunjuk, melambaikan tangan, maupun memperagakan jumlah angka tertentu. Sebagai contoh, kita pergi keluar kota dan tidak mengerti bahasa yang diucapkan oleh lawan bicara. Maka kita bisa menyampaikannya dengan gestur dan informasi tetap dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian jenis yang keempat yaitu sentuhan. Dari sentuhan yang kita terima atau berikan kepada orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Sentuhan menunjukkan kemarahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat seperti contoh, kita melakukan komunikasi nonverbal seperti berjabat tangan dengan orang lain atau menepuk lengan maupun bahu orang lain. Kemudian yang kelima, penampilan. Penampilan seperti cara berbusana, pilihan gaya rambut, hingga warna yang kita kenakan juga termasuk sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Sebab ternyata penampilan bisa menentukan reaksi, interpretasi, hingga penilaian kita terhadap orang lain. Begitu juga sebaliknya. Kita pasti pernah menilai orang lain dari penampilannya. Itulah alasannya first impression adalah hal yang penting, karena pada pertemuan pertama, orang yang baru bertemu akan mengumpulkan informasi mengenai diri kita dari apa yang dia lihat. Meski begitu, informasi yang disampaikan dari masing-masing jenis penampilan juga akan berbeda, tergantung dari kondisi sosial dan budaya yang dianut. Jenis-jenis komunikasi nonverbal selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Linda Agustina. Oke, baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Dewi Fatima. Yang keenam yaitu paralinguistik, yang dimana aspek nonverbal dari proses bicara. Contohnya adalah nada bicara, kecepatannya, hingga volume suara kita. Aspek nonverbal inilah yang membantu memberikan konteks pada kata-kata yang diucapkan. Aspek tersebut biasa disebut dengan paralanguage. Nada, kecepatan, hingga volume bicara termasuk di dalamnya. Aspek nonverbal ini memberikan konteks pada kata yang diucapkan. Misalnya, volume suara yang tinggi biasanya digunakan untuk menyampaikan hal yang emosional. Terus yang ketujuh, proxemics. Komunikasi nonverbal jenis ini mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Jarak dan tempat interaksi dilakukan dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona publik, sosial, personal, dan intim. Semakin jauh atau dekat jarak antara kita dengan lawan bicara, maka interaksi yang berlangsung pun akan berbeda. Zona publik yang memungkinkan komunikasi dilakukan pada jarak sekitar 4 meter. Interaksi yang terjadi biasanya formal
dan tidak personal. Sementara itu, interaksi pada jarak kurang dari 1 meter pada zona intim biasanya hanya dilakukan dengan keluarga, teman terdekat, atau pasangan. Oke, baik, yang kedelapan yaitu chronemics. Waktu dapat memengaruhi terjadinya komunikasi dan hal ini dimasukkan ke dalam komunikasi nonverbal jenis chronemics. Misalnya, komunikasi yang dilakukan saat pagi hari butuh perhatian lebih agar informasi dapat disampaikan dengan baik. Sebab umumnya kita belum sepenuhnya siap menghadapi suasana hati dan ketertarikan dapat mempengaruhi kesadaran kita terhadap waktu berlangsungnya komunikasi. Yang kesembilan yaitu artifak, yang dimana suatu benda atau objek serta gambar juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara nonverbal. Benda atau gambar tersebutlah yang disebut sebagai artifak. Contohnya, bentuk komunikasi ini adalah saat Anda memasang foto profil atau mengunggah gambar tertentu di sosial media. Foto tersebut telah memberikan informasi kepada yang melihatnya mengenai siapa Anda dan hal-hal yang Anda sukai. Misalnya, contoh lainnya adalah seragam. Saat seseorang menggunakan seragam polisi, tentara, atau jas dokter, kita bisa dengan mudah mengetahui pekerjaan orang tersebut. Penyampaian informasi ini juga sudah masuk sebagai suatu bentuk komunikasi nonverbal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudari Rusnayanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Linda Agustina. Peran komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua, yaitu perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal daripada pesan verbal. Yang ketiga, yaitu pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Yang kelima, yaitu pesan nonverbal merupakan cara berkomunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Dan yang terakhir, yaitu pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.